terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Islam Bakti 1 Pekalongan, yang kami hormati guru-guru TK Islam Bakti 1 Pekalongan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan menjadi tugas saya nanti. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan kerabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai bersama-sama, yuk kita mulai. Terima kasih, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah ini pertemuan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Islam Bakti 1 Pekalongan yang akan disampaikan oleh Ibu Profikoh SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Ais atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Aisyah SPD selaku peserta dari program PKG PJOK, serta yang saya hormati ibu-ibu guru TK Islam Bakti 1. Pertama-tama kami panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan disampaikan oleh Bu Aisyah sebagai peserta atau sebagai guru yang mengikuti program PKG PJOK itu tersebut. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya, senantiasa kita menanti-nanti syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih terutama kepada Bu Aisyah yang sudah mengikuti program PKG PJOK ini, dan ini mungkin sudah hampir selesai Bu. Nah, ini mungkin tugas dari beliau. Mudah-mudahan nanti dalam penyampaian sosialisasi ini bisa membawa manfaat kita semua, bisa untuk mengembangkan pendidikan di TK Islam Bakti 1 ini, karena kalau PJOK itu bukan untuk anak jenjang SD sampai atas, tapi di TK pun ada kegiatan PJOK yaitu seperti motorik kasar. Itu biasanya anak-anak diajak olahraga. Ini nanti mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di TK Islam Bakti 1 ini. Dan mudah-mudahan dalam penyampaian nanti bisa diambil
pembelajarannya oleh ibu-ibu semua. Kita bisa meniru untuk anak didik kita semua biar bisa melaksanakan soal pembelajaran sekarang itu selalu berpihak pada murid. Jadi murid itu bisa merasakan nyaman, senang untuk belajar di TK Islam Bagri 1 ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Profiko. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari saya tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Untuk yang saya ambil dari rancangan ini yaitu Sport Education Model atau pembelajaran olahraga yang berbentuk tim dalam dunia nyata. Misalkan kalau di SD ada permainan sepak bola, terus bola basket, bola voli seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Islam Bakti 1 Pekalongan, yang kami hormati guru-guru TK Islam Bakti 1 Pekalongan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul di acara sosialisasi rencana tindak lanjut PKG PJOK yang akan menjadi tugas saya nanti. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan kerabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mulai bersama-sama yuk, kita mulai. Terima kasih, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah ini pertemuan pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan semua. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Islam Bakti 1 Pekalongan yang akan disampaikan oleh Ibu Profiko SPG. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Ais atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Aisyah SPD selaku peserta dari program PKG PJOK, serta yang saya hormati ibu-ibu guru TK Islam Bakti 1. Pertama-tama kami panjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi rencana tindak lanjut dari program PKG PJOK pembelajaran berbasis proyek.
yang nanti akan disampaikan oleh Bu Aisyah sebagai peserta atau sebagai guru yang mengikuti program PKG PJOK itu tersebut. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya, senantiasa kita menanti-nanti syafaatnya di hari yaumul kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada Bu Aisyah yang sudah mengikuti program PKG PJOK ini, dan ini mungkin sudah hampir selesai Bu. Nah, ini mungkin tugas dari beliau. Mudah-mudahan nanti dalam penyampaian sosialisasi ini bisa membawa manfaat kita semua, bisa untuk mengembangkan pendidikan di TK Islam Bakti 1 ini, karena kalau PJOK itu bukan untuk anak jenjang SD sampai atas, tapi di TK pun ada kegiatan PJOK yaitu seperti motorik kasar. Itu biasanya anak-anak diajak olahraga. Ini nanti mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di TK Islam Bakti 1 ini. Dan mudah-mudahan dalam penyampaian nanti bisa diambil pelajarannya oleh ibu-ibu semua. Kita bisa meniru untuk anak didik kita semua biar bisa melaksanakan soal pembelajaran sekarang itu selalu berpihak pada murid. Jadi murid itu bisa merasakan nyaman, senang untuk belajar di TK Islam Bakti 1 ini. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Profiko. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan dari saya tentang rancangan pembelajaran berbasis proyek. Untuk yang saya ambil dari rancangan ini yaitu Sport Education Model atau pembelajaran olahraga yang berbentuk tim dalam dunia nyata. Misalkan kalau di SD ada permainan sepak bola, terus bola basket, bola voli seperti itu. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami tentang kemampuan sosial dalam aktivitas pembelajaran fisik motorik kasar seperti kerjasama, komunikasi, disiplin, menghargai teman, dan mengikuti aturan. Ini tujuan pembelajaran yang akan saya jadikan rancangan pembelajaran berbasis proyek. Untuk latar belakang pembelajaran berbasis proyek ini itu menggunakan Sport Education Model atau SEM. SEM ini adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Latar belakang program Sport Education Model ini dalam PJOK untuk anak usia dini yang berjudul bermain bola tangan bersama teman. Yang intinya yaitu mengajari anak atau anak-anak itu bermain melempar dan menangkap bola, mengoper bola, dan memasukkan bola ke dalam ring seperti itu. Nah, program ini dilatar belakangi oleh kebutuhan anak-anak usia dini untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar. Karena di dalam pembelajaran TK itu ada 6 aspek perkembangan, yaitu fisik motorik kasar, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni dan nilai agama seperti itu. Terus koordinasi, kerjasama, serta pemahaman dasar tentang olahraga. Terus pendekatan SEM ini memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar keterampilan
keterampilan gerak dasar dalam konteks permainan yang seru. Gerak dasar itu kan meliputi 4 komponen, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep upaya, dan konsep keterhubungan. Konsep tubuh, kalau dalam olahraga kan ada gerak-gerak, bisa melibatkan dari kepala sampai kaki, ya. Terus kalau konsep ruang itu bisa gerakan maju, mundur, kanan, kiri, sampai belakang seperti itu, dan menggunakan ruangan yang sempit atau ruangan yang luas. Untuk upaya atau usaha, konsep usaha itu waktunya itu bisa cepat atau lambat, terus keras atau lembut seperti itu. Terus kalau konsep keterhubungan yaitu bermainnya sendirian atau kolaborasi atau kooperatif, yaitu jadi konsep keterampilan gerak dasar dalam permainan. Nah, kebetulan dalam permainan bola tangan ini kan konsepnya itu keterhubungannya dengan kooperatif atau berkelompok. Jadi anak itu belajar bekerja sama, berkomunikasi dengan temannya, dan berbagi. Jadi kita anak itu belajar melempar, menangkap, terus mengoper bola ke temannya seperti itu. Jadi kan berbagi nih. Seperti itu juga sosial emosional juga dibentuk, dan juga untuk kepercayaan diri. Terus meningkatkan kebugaran fisik. Kebugaran fisik itu termasuk dengan daya tahan, ya, daya tahan tubuh, terus flexibility, kelincahan. Dalam menangkap bola kan anak-anak juga harus lincah ya. Maksudnya biar bola itu bisa diterima dengan baik. Terus serta pemahaman tentang pola hidup sehat yang akan bermanfaat bagi perkembangan mereka di masa depan. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya kalau di TK kan hanya bermain bola tangan, tapi nanti di SD, SMP, SMA atau bahkan kuliah nanti bisa bermain permainan olahraga yang lebih seru lagi, seperti bola basket, sepak bola seperti itu. Nah, dalam bermain bola tangan ini kan anak-anak memiliki peran masing-masing, ya. Jadi guru itu hanya sebagai pendamping, karena kalau di TK kan tidak bisa anak itu berjalan dengan sendiri. Perlu pendampingan dari guru. Misalkan anak ada yang jadi pelatih atau coach, tapi dengan pelatih anak tidak mungkin ini tidak bisa kan, harus didampingi oleh guru. Terus ada yang jadi pemain, terus juga ada yang jadi wasit, ada yang jadi kiper atau penjaga gawang juga untuk menghalangi lawan seperti itu. Nah, ini untuk perannya seperti itu. Terus ada tim medis, ini pura-puranya itu kalau dalam bermain sains itu pura-pura dalam kehidupan nyata. Jadi anak itu berbagi peran, ada tim medis, jadi dokter. Terus ada tim keamanan atau jadi hansipnya ada juga yang jadi supporter itu untuk menyemangati anak-anak ya. Nah, nanti untuk tujuan programnya itu yaitu yang seperti saya tadi katakan, mengembangkan keterampilan gerak dasar. Gerak dasar itu ya berlari, berjalan, melempar, menangkap, koordinasi tangan dan mata. Terus yang kedua itu meningkatkan kerjasama, interaksi positif dengan teman, membangun kemampuan sosial dan komunikasi dalam bermain. Terus yang ketiga yaitu memperkenalkan konsep dasar olahraga, menanamkan rasa sportivitas, serta menghargai giliran dan mengikuti aturan permainan. Karena anak-anak biasanya kalau bermain bola itu seringnya berebut. Nah, itu kan untuk berbagi atau bergiliran, terus sportivitas. Jadi dia mau menerima kekalahan maupun kemenangan seperti itu. Jadi belajar sportivitas. Nah, untuk menumbuhkan minat pada aktivitas fisik dan membantu anak mengembangkan pola hidup sehat sejak dini. Karena dengan olahraga dapat menyebabkan hidupnya menjadi sehat, untuk kesehatan juga. Nah, untuk menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, ya, dengan berbagi peran tadi, anak-anak diberikan pengalaman. Oh, saya pernah jadi wasit atau pernah jadi pelatih seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Yang terakhir itu penerapan konsep belajar aktif, di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya dilihat di TV, seperti permainan sepak bola kan hanya
lihat dia ikut bermain tapi hanya melihat. Nah ini anak-anak diberikan kesempatan untuk bermain langsung dan ada yang jadi pelatih seperti yang tadi saya katakan itu berbagi peran. Terus capaian, langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian dan tujuan yang diharapkan itu penguasaan keterampilan gerak dasar. Itu yang tadi disampaikan, ada berlari, berjalan, menangkap, melempar seperti itu. Juga yang tadi menggunakan 4 komponen konsep itu yang tadi saya sebutkan itu ada konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Terus mendorong kebugaran fisik, ya, daya tahan tubuh, kelincahan. Yang ketiga itu peningkatan kerjasama dalam tim, pemahaman aturan bermain. Nanti sebelum main juga anak-anak diberikan aturan main, ya, aturan main dalam bermain. Guru juga mendampingi panitia, ya, kan dibentuk panitia kecil, ya, panitia kecil untuk dalam bermain di permainan bola tangan ini. Yang selanjutnya itu pengembangan keterampilan sosial dan emosional, itu komunikasi dengan teman, interaksi, kerjasama seperti itu. Minat dan antusias terhadap aktivitas fisik, ya. Terus yang selanjutnya pengembangan rasa tanggung jawab dan disiplin. Terus langkah-langkahnya itu kita persiapan itu dengan alat dan bahan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Kita kan punya bola plastik banyak, ya, kita bisa manfaatkan. Terus kita punya ring bola basket juga bisa kita manfaatkan untuk permainan bola tangan ini. Terus lapangan, kita kan nggak punya lapangan, hanya halaman kecil, tapi bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran ini. Terus pengelompokan anak. Untuk pengelompokan anak yang saya ambil itu yang dari kelompok B, dari usia yang 5 sampai 6 tahun. Karena kalau mengambilnya dari kelompok A, karena anaknya masih kecil-kecil, makanya saya ambilnya dari usia yang 5 sampai 6 tahun di kelompok saya sendiri, B1 dan B2. Dan tidak semua anak ikut, Bu, karena dengan melihat keadaan halaman sekolah yang kecil, jadi untuk bermainnya hanya 7 anak saja per timnya, seperti itu. Nah, dengan yang pertama kalau kita melakukan olahraga harus pemanasan dulu untuk mencegah cedera pada anak. Ya, sebelum permainan ini ditandingkan atau ada pertandingan itu, anak-anak diajak pemanasan dulu, entah itu dengan senam, entah itu dengan gerak dan lagu seperti itu. Terus yang ketiga itu pengenalan aturan, menjelaskan aturan permainan bola tangan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, Bu, ya. Anak itu biar paham, jangan banyaknya tidak bertele-tele, tapi singkat padat jelas seperti itu. Memberi contoh gerakan dasar, itu melempar, menangkap bola, menekankan pentingnya kerjasama, saling berbagi peran dan menghargai teman. Untuk latihan dasarnya, yaitu latihan dasar melempar dan menangkap bola, mengoper bola dalam ring dan bergerak dengan bola. Terus yang selanjutnya itu permainan bola tangan atau permainan intinya itu membagi anak dalam 2 tim, menjelaskan tujuan permainannya yaitu mencetak poin. Jadi kalau anak itu bisa melempar ke ring lawan itu mendapatkan poin seperti itu. Terus juga belajar mengoper, jangan bolanya itu untuk diri sendiri tapi dioper ke temannya juga, dan mengarahkan ke ring lawan, membatasi waktu 5-10 menit per ronde untuk menjaga fokus anak. Selama permainan, guru berperan sebagai pengamat, sebagai fasilitator, mengarahkan anak untuk tetap mengikuti aturan dan menjaga sportivitas. Untuk yang selanjutnya itu penguatan kerjasama, yaitu memberikan apresiasi baik berupa pujian, menang atau kalah itu sudah biasa dalam perlombaan, dan mendiskusikan tentang pengalaman mereka, apa yang menyenangkan dan bagaimana mereka bekerja sama dengan teman. Termasuk refleksi, ya, refleksi pada anak-anak, menanyakan bagaimana perasaan anak-anak dengan permainan seperti ini. Nanti kan ada yang senang, ada yang gimana seperti itu. Nah, menekankan nilai kebersamaan dan sportivitas dalam permainan. Terus yang terakhir itu pendinginan.
Kata tadi ada pemanasan, terus ada yang ini permainan itu, yang ketiga itu pendinginan dan refleksi. Melakukan pendinginan dan peregangan ringan untuk menenangkan tubuh setelah aktivitas fisik, terus mengajak anak berbagi pengalaman tentang permainan dan apa yang mereka telah pelajari. Setelah itu juga berikan pujian pada anak, ya. Anak kan senang kalau dipuji, ya 100 jempol sudah bisa. Nah, dengan pujian itu memberi semangat kepada anak-anak. Yang terakhir itu penutupan. Biasanya kalau dalam permainan asli di lapangan itu ada istilahnya festival atau penampilan apa nari, apa yel-yel seperti itu. Nanti anak-anak juga dari pihak yang tidak main itu bisa menampilkan tarian atau yel-yel. Misalkan dari kelompok A atau kelompok B1 dan B2 yang tidak ikut, terus juga kelompok B3 nanti bisa menampilkan festival ini, ya, untuk bermain seperti teman-teman. Terus hasil yang diharapkan yaitu dalam permainan ini saya mengharapkan anak mampu melakukan aktivitas fisik seperti berlari, menangkap bola, melempar bola, mengoper bola, dan memasukkan bola ke dalam ring lawan. Anak mampu memahami dasar-dasar olahraga dan pentingnya aktivitas fisik. Terus anak mampu bekerja dalam tim, berbagi peran, menghargai perbedaan, dan mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya itu anak mampu memahami pentingnya mengikuti aturan, membentuk sikap, disiplin, dan tanggung jawab. Anak mampu terlibat dalam aktivitas fisik yang interaktif sehingga anak lebih percaya diri. Permainan ini juga memberikan rasa percaya diri pada anak, juga memberikan tantangan, ya, tantangan supaya bagaimana sih kok saya bisa memasukkan bola ke lawan. Terus anak mampu memeran pola hidup sehat. Nah, untuk perannya, untuk murid kelompok B3, karena B3 itu kan jauh, ya, jauh, jadi menjadi panitia. Panitia bisa ada yang jadi ketua, ada yang jadi MC, ada yang jadi tim kesehatan, dan ada yang jadi tim keamanan yang tadi sudah saya sebutkan tadi, ya. Ada tim dokter, ada tim hansip, ya. Nanti didampingi oleh guru kelas, berarti didampingi oleh guru Nurul nanti untuk kelompok B3. Nanti juga kelompok B3 karena panitia nanti bisa bersosialisasi di kelas B1, B2, sama kelas A, bahwa nanti hari tanggal berapa akan diadakan permainan bola tangan. Kayak gitu, Bu. Terus untuk kelompok B1 dan B2 menjadi pemain dan pelatih didampingi oleh guru. Ya, Bu Rizky sama saya nanti mendampingi anak-anak untuk bermain permainan bola tangan ini. Terus untuk murid kelompok A, kelompoknya Bu Yun, B1 yang tidak ikut dan B2 tidak ikut main, B3 juga yang tidak ikut main menjadi supporter. Ya, nanti bisa anak dibawakan kertas itu, ya, tulisan-tulisan itu, terus apa taburan apa biar seru seperti itu, biar rame, ya. Itu rame itu biar hidup permainan bola tangan ini. Nah, ini dalam pelaksananya itu saya mungkin nanti Ibu bisa kasih saran, ya. Ini saya cuma lihat tanggalan saja, karena kan di tanggal-tanggal ini mungkin kan untuk tema dan subtema sudah ada, ya, sudah habis. Nanti untuk perbaikan atau pengaikan biasanya diisi dengan kegiatan yang lain, ya. Ini untuk animasi, itu sosialisasi, itu yang seperti saya tadi katakan bahwa panitia nanti mensosialisasi kelompok A, B1, B2, B3 nanti disosialisasi pada tanggal 9 sampai 10 Desember. Jadi waktunya 2 hari. Untuk pendaftaran, kira-kira ada pendaftaran juga, Bu. Anak-anak pendaftar, saya Bu. Biasanya anak-anak ditawari, deh. Tapi untuk kita lihat aja itu anak-anak yang kira-kira mampu untuk perlombaan ini anak siapa saja. Kayak kelas saya kan juga ada yang berkebutuhan khusus, ya, tidak saya sebutkan, ya, jadi supporter saja biar senang, ya. Untuk technical meeting, yaitu technical meeting itu persiapannya, Bu. Persiapannya itu membuat kayak spanduk, tulisan-tulisan selamat datang seperti itu. Nanti di tanggal 13, waktunya 1 hari saja.
Terus untuk pelaksanaannya nanti tanggal 14 Desember juga 1 hari, karena ini yang bermain hanya 2 kelas ya, 1 tim 7 orang biar tidak terjadi berebut. Makanya saya ambil sedikit aja, nanti itu 7 anak per timnya. Terus ini termasuk pembelajaran kokurikuler. Kalau ikut intrakurikuler kan biasanya kita laksanakan di dalam kelas. Tapi kalau kokurikuler biasanya kayak tambahan P5 itu seperti itu. Terus peserta didik yang terlibat itu kelompok B usia 5 sampai 6 tahun. Pelaksananya itu akhir semester di tanggal 14 Desember. Mapel kalau di TK nggak ada mapel, tapi itu aspek perkembangan. Aspek perkembangan yang berkolaborasi itu fisik motorik kasar, agama dan budi pekerti, bahasa, kognitif, sosial, emosional dan seni. Terus aset yang dimanfaatkan, ya aset manusia, karena aset itu ada 7 modal aset, yaitu yang pertama manusia, kedua fisik, yang ketiga finansial, yang keempat sosial, yang kelima lingkungan atau alam, yang keenam budaya atau agama, yang ketujuh ada politik ya. Karena kan kita juga kalau politik kita nggak ada ya dari itu, adanya kan cuma kebijakan dari ibu kepala sekolah seperti itu kalau politiknya. Kalau aspirasi kita kan juga tidak ada aspirasi dari manapun atau tidak ada dapat dana dari manapun kecuali dana BOP atau dana murni dari iuran SPP anak. Nah, ini untuk aset manusia itu ada kepala sekolah, guru dan ada peserta didik. Terus aset fisik itu sarana dan prasarana sekolah, itu halaman sekolah, ruang kelas, peralatan bermain. Aset sosial itu komite sekolah, karena kita di TK adanya IWAM ya, Ikatan Wali Murid ya, atau yang biasa disebut dengan komite sekolah. Kita berhubungan dengan komite, dan komite juga berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti itu. Terus aset finansial itu keuangan, biasanya berhubungan dengan keuangan, itu karena kita TK swasta itu kita menarik dana dari wali murid tiap bulannya, itu iuran SPP anak. Ini bisa digunakan untuk biaya operasional. Nah, teknologi yang digunakan, kita bisa menggunakan speaker, karena kita punya speaker, punya sound dan HP. Terus akun sosmed kita bisa gunakan WA group, Facebook, YouTube untuk bersosialisasi kegiatan ini. Kita misalkan pakai Canva, nanti Canva-nya bisa buat status, terus dikirim ke grup, dikirim ke YouTube, seperti itu. Nanti ya yang lihat, oh apa sih, penasaran ya, penasaran dengan permainan ini. Terus rencana evaluasi keseluruhan dilakukan pada akhir tahapan. Biasanya evaluasi dan refleksi itu kalau setelah pembelajaran itu berakhir atau selesai. Beberapa hal yang perlu dievaluasi itu tujuan pembelajarannya. Tadi sudah saya perlihatkan bahwa tujuan pembelajaran itu untuk kerjasama anak, komunikasi, kerjasama dengan anak, terus berbagi seperti itu. Nanti ditinjau lagi, ya, dievaluasi lagi apakah sudah tercapai atau belum. Terus umpan balik dari murid. Nah, tadi sudah atau ya refleksi dari murid, pengalamannya apa, perasaannya apa, tadi apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dipelajari, itu umpan balik dari murid. Terus refleksi guru, apakah perencanaan ini, pelaksanaan ini berhasil atau tidak. Nah, kalau tidak berhasil kesulitannya apa, nanti direfleksi oleh guru. Terus evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja dalam tim, ya. Nanti kita tinjau, kerjasama anaknya bagaimana. Tadi yang sudah berbagi peran itu ada ketua, ada MC, ada tim macam-macam, dan ada supporter, ada pelatih, itu kerjasamanya bagaimana, seperti itu. Terus tantangannya, kalau tantangannya kemungkinan ya ada tantangan kurangnya pemahaman anak terhadap aturan. Anak-anak itu sudah ada dikasih tahu, tapi tetap tidak paham, seperti itu. Nanti tantangannya seperti itu. Aturannya seperti ini, tapi anak ketika dolanan bola sudah lupa, seperti itu.
Nah, keterbatasan konsentrasi dan rentan perhatian, karena anak itu kalau sudah capek dia harus tidak konsen, seperti itu. Perbedaan kemampuan fisik dan keterampilan motorik, karena kemampuan fisik anak itu juga berbeda. Kurangnya pengendalian emosi dan sportivitas. Kadang kalau terlalu obsesi, kayak peserta didik kita juga ada sih yang punya aku langsung dibawa lari. Nah, itu kurangnya pengendalian emosi. Terus keterbatasan fasilitas dan area bermain, karena halaman kita juga sempit tapi bisa dimanfaatkan. Kurangnya dukungan dan partisipasi dari anak. Mungkin anak ada yang malu-malu, ada yang tidak mau, itu harus dimotivasi juga. Terus kondisi cuaca atau faktor eksternal lainnya, misalkan sudah direncanakan tanggal 14 tapi kok hujan. Nah, ini nanti kita bisa kasih alternatif lain untuk pembelajaran ini. Misalkan bisa didalamkan pembelajarannya apa, seperti itu. Terus solusi, membuat aturan yang sederhana, singkat dan bahasa yang mudah dipahami anak. Menggunakan metode permainan yang menyenangkan. Memberikan latihan secara bertahap sesuai dengan kemampuan setiap anak. Biasanya kalau sebelum melakukan olahraga itu dilihat denyut nadi Bu. Tapi karena kalau anak-anak mungkin agak susah ya untuk melihat denyut nadinya sendiri. Biasanya sebelum olahraga itu denyut nadinya lebih sedikit. Tapi kalau sudah olahraga, denyut nadinya lebih banyak, seperti itu. Terus intensitas latihan juga, misalkan latihannya seminggu berapa kali, ya, intensitas juga, ya, seperti itu. Terus memberikan latihan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Jangan dipaksakan, kalau anaknya tidak mampu sudah capek mentah-mentah harus di stop, karena itu membahayakan bagi anak. Terus menjelaskan konsep sportivitas dengan cara sederhana, menggunakan area yang tersedia secara kreatif, melibatkan anak dan berbagi peran dalam permainan. Terus yang selanjutnya, ya, siapkan rencana alternatif untuk kegiatan dalam ruangan jika tidak mendukung. Seperti yang tadi saya katakan, kalau hujan itu ada alternatif lain pembelajaran ini. Bu Kepala Sekolah mungkin ada masukan. Seperti apa kok Bu Ais pinginnya ambil permainan bola tangan ini seperti itu Bu? Terima kasih berikut. Saya ambil permainan bola tangan ini karena lebih seru Bu. Permainan bola tangan ini kan anak-anak biasa dengan kegiatan menangkap dan melempar bola. Kemarin sudah di di kelas saya, anak itu senang, ya, belajar menangkap, melempar. Yang berhubungan dengan bola itu senang Bu. Makanya saya ambil yang belum pernah, kalau estafet bola kan sudah dilaksanakan, itu anak-anak juga senang. Terus simpai, kita kan punya simpai ya, lompat simpai juga anak-anak senang. Jadi yang untuk yang dalam tim, saya itu pikirnya dalam tim. Tapi kalau permainan bola basket kalau belajar guru cok tidak bisa juga Bu. Makanya saya ambilnya yang ringan saja, permainan bola tangan. Oh iya, karena ini bentuknya tim. Ya, tim berbentuk dan masing-masing anak ini kan memiliki peran. Jadi kayak kehidupan nyata Bu, kayak di TV atau lihat langsung di stadion. Bahwa permainan ini ada wasitnya, ada pemainnya, ada pelatihnya. Nah, anak terjun langsung dalam permainan itu. Anak itu merasakan jadi pelatih itu seperti ini, jadi pemain seperti ini, jadi wasit seperti ini, jadi